Hai guys, ketemu bersama The Ruby. Roy Suryo kembali diundang di acara Rakyat Bersuara. Tetap tahulah kasus Roy Suryo ya. Dia itu minim literasi tapi banyak gimmick-gimmick. Yang terbaru gimmicknya dia adalah membawa wayang dan juga membuka kaos. Kaos apa? Kita bahas nih semua, ini dia reaksinya. Rasanya seingat saya Jokowi nggak banyak mengatakan ini, terakhir 2019. 2019 di Jogja juga waktu itu. Masih jadi presiden. Ya. Sekarang sudah tidak jadi presiden dan bicara seperti itu. Apa tafsiran Mas Roy akan ini? Oke. Yang pertama, saya tadi meskipun bercanda, ya, Mas Aiman bilang, jangan dulu dibuka kaosnya. Nanti kalau dibuka kaosnya temanya belok. Dulu di Rakyat Bicara temanya apa, begitu aku buka kaos Korban Mulyono, ya isinya jadi Korban Mulyono dulu. Jadi nanti tetap buka kaos tapi nanti. Ya, gini Mas Aiman. Yang pertama sebelum ke situ, saya ada sedikit tadi yang saya setuju yang soal Mas Ray tadi, banyak banget yang saya setuju, tapi salah satu yang penting itu apa? Kembalikan KPK dulu ya, itu pada rohnya. KPK tangani hal yang besar lah. Apa nggak malu KPK gitu ya? Baru kemarin beberapa hari yang lalu itu bahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Pusat itu mulai menyidik korupsi di yang dulu pernah juga saya teriak, PDN, Pusat Data Nasional. Kominfo dulu ya? Iya, Kominfo. Yang sebelumnya ada kasus gede, yang kasus budi online yang melakukan si Judiari itu, ya, itu. Budi online kan? Nanti kepleset beneran. Nah, makanya kan harus benar. Makanya kan supaya tidak bisa ketemu. Nanti dilaporin mau kriminalisasi. Betul kan? Namanya Budiari. Ya gitu, tapi nyebutnya Judiari. Nah, jadi itu jangan sampai KPK malah nangani hal yang sangat-sangat kecil gitu loh. Jadi itu harus didukung, kapan-kapan harus diangkat nih Mas. Maksudnya Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat saja. Arahnya ke sana menurut Mas Roy? Bukan, berani menangani kasus yang hampir 1 triliun. Oke. 959 miliar. Jadi makanya jangan sampai KPK tuh nangani kasus kecil. Masa kasusnya Masa ini hanya nggak sampai 1 miliar aja, ya 500 juta ada dikejar ya. Nah, tapi yang penting gini, pertanyaan Mas Aiman tadi. Tadi kan kita bicara soal Pak Jokowi tiba-tiba bicara, saya sudah diem loh ya, gitu sudah lama. Itu persis sama, dan bahkan waktu itu tahun 2019 di kota saya waktu di Jogja, beliau teriak, selama ini saya dihina terus, saya diam, dan kali ini saya tidak diam gitu. Lawan. Jadi sebenarnya kalau sudah begitu, ya sudah pada tahap habis kesabarannya. Tapi sebenarnya kita juga jangan mikir dia saja, Pak Aiman, ya Mas Aiman dan teman. Apa teman-teman mahasiswa rakyat itu tidak habis kesabarannya? Habis juga kami itu kesabarannya gitu loh. Kami? Ya, dengan cawe-cawenya itu tuh kita tuh habis juga Kami? Cawe-cawe maksudnya? Iya kan, udah jelas lah judulnya aja cawe-cawe ya kan. Jadi kan udah jelas lah ada kasus apa tiba-tiba presiden yang kita hormati tiba-tiba ke Oslo gitu kan. Gitu. Terus tiba-tiba ada tadi si Budi online tadi yang seorang silaturahmi cawe-cawe Mas. Loh ya bisa lah kan. Ya itu kan dugaan yang menurut saya sudut pandang boleh Mas. Juga. Boleh. Sudut pandang Sama boleh. juga saya punya sudut pandang. Oh, iya? Apa yang disampaikan oleh Mas Suryo ini itu sebenarnya karena dugaan yang memang didasari oleh kedengkian. Oh, Mampus, itu menhok banget tuh. Didasari dengan rasa kedengkian. Mantap. Apa? Orang silaturahmi langsung dibilang wah ini cawe-cawe. Pak Prabowo maksudnya ke... Ya, Pak Prabowo tiba-tiba. Satu lagi ada si tadi mantan Menkominfo tadi ya. Udah jelas betul itu kita udah dengar, bahkan sudah dipanggil sampai sekian jam. Terus tiba-tiba di konsultasi ke sana, ya kita kan udah dengar udah diungkap oleh bocor halus juga kan. Tiba-tiba percaya kau masih ditunda-tunda. Gitu loh kasusnya, baru sekarang hampir aja ini hampir, kita tunggu aja nih, mungkin dalam waktu hitungan hari aja gitu, nanti akan naik. Tapi artinya gini, menurut saya sih nggak setuju ya bicara soal bahwa memang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu dianggap cawe-cawe, yang disampaikan oleh Mas Suryo yang merasa bahwa menjadi korban di eranya Pak Jokowi. Ya. Nah ini kan sesuatu yang akhirnya perjuangan bukan nilai-nilai. Apa yang disampaikan tadi kan saya lihat bahwa memang ini soal positioning aja. Ketika Guntur Romli begitu cintanya sama Pak Jokowi,
ketika itu kan gitu ya. Dia kan nggak akan bicara itu. Saya nggak pernah cinta kan sama Jokowi. Jadi positioningnya sudah berbeda. Jadi kalau misalnya bicara soal KPK tadi yang disampaikan oleh Ray, disampaikan oleh Guntur, diperkuat oleh Yudi yang kita tidak ragukan lagi sebagai penyidik KPK yang berpengalaman, bahwa memang harus ada 2 alat bukti bla 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 dan sebagainya, akhirnya jadi tersangka Hasto. Terus Guntur sampaikan, loh kok tiba-tiba ini KPK baru terbentuk jadi tersangka. Itu proses, itu satu. Yang kedua, tidak juga memang karena memang sekarang KPK-nya itu dianggap bahwa memusuhi orang yang di luar kekuasaan, akhirnya Hasto jadi tersangka. Ini biasa saja. Sekjen partai sering jadi tersangka. Ketua umum partai bahkan juga pernah jadi tersangka, kan gitu ya. Jadi biasa aja. Ini terlalu mendramatisir. Udah gitu mendramatisirnya aneh-aneh. Tahanan politik. Kan gitu loh. Ini jelas-jelas tahanan. Selesaikan dulu kasus korupsi kok. Pertanyaan Mas Aiman ya. Jadi dalam filosofi daerah atau filosofi Jawa, itu sebenarnya kalau seseorang itu sudah katakanlah habis kesabarannya, memang bisa dia melakukan sesuatu, dan itu saya lihat sudah habis kesabarannya. Tapi jangan lupa lagi-lagi ya, kita harus berpikir, jangan hanya berpikir sebagai dia, tapi berpikir juga sebagai masyarakat. Masyarakat emang gak habis, itu satu. Yang kedua adalah orang-orang daerah itu juga selalu tunjukkan aja rakyat mana. Panji, rakyat mana Panji? Ngomong tuh jelas. Rakyat 16%, rakyat 24%, yang mana? Masih kalah angkanya. Punya yang namanya penggambaran. Apa yang dilakukan dia selama ini pun sebenarnya sudah digambarkan di masa dulu gitu loh, Mas Aiman. Dulu tuh kan kalau orang Jawa tuh kan punya kesenian tradisional namanya wayang. Nah, karena belum boleh buka kaos, nanti buka kaosnya, maka sekarang saya keluarin wayangnya dulu. Ya. Nah, ini wayang ini. Jadi jagat dewa, saya nggak bawa yang besar, biasanya saya bawa yang besar. Cuman karena ini kalau bawa besar nanti ketahuan, nggak dikeluarin dulu kan. Jadi jagat dewa Batara, bumi gonjang ganjing. Sekarang Wakanda ini lagi gonjang ganjing karena apa? Ada sosok ini, Petruk ini. Jadi kalau ada Mas Semar di sana, nah itu kan, nah ini Petruk itu anaknya Semar. Tapi Petruk ini pernah jadi ratu di Indonesia. Dan itu ada ceritanya Petruk jadi ratu itu gitu loh. Gitu. Petruk jadi ratu tuh waduh konyol banget lah pokoknya dia. Dan ini sebenarnya kalau kita belajar kayak gitu, maka kita harus mempelajari bahasanya yang kemarin bilang saya ada kesabarannya loh ya. Nah, itu tuh ya aja kita terima, dan kita harus lihat pada kaidah-kaidah kita di di kesenian kita. Kita bisa belajar dari situ kok. Dan Petruk ini yang pernah jadi ratu, pernah jadi Prabu Kantong Bolong. Namanya itu asli Prabu Kantong Bolong. Karena dia pernah bilang di kantong kanan saya ada 11.000 triliun, di kantong kiri saya ada 11.000 triliun. Itu kantong bolong itu namanya. Ya. Tapi itu benar ada. Dan akhirnya jatuh juga. Gitu loh. Dijatuhin oleh rakyatnya juga. Nah ini kan kalau dia masih menumpang. Nah kalau dia masih mengangkangi gini. Ya itu artinya apa? Sama kalau bicara dengan Indonesia. Ya, kita juga punya Mas Aiman. Yang dalam film itu. Nah ini ada ini halus kok ini halus, ini nggak kasar. Nah jadi dia tuh seperti The Godfather. Oke. Godfather tapi gambarnya siapa? Godfather juga ini. Kingmaker. Iya. Kameranya di sana. Kameranya di sana. Jadi real kingmakernya ya masih dia, masih Petruk ini gitu loh. Ini makanya Mas Wamen ya, kita sebagai rakyat itu menghimbau, kembalikanlah Mas Wamen itu yang sekarang sudah Prabowo mania, ya kembalikanlah jati dirinya Pak Prabowo gitu loh. Jangan kemudian bukan silaturahmi nih Mas, bentar Mas Semar. Supaya kita bangga kembali kepada Pak Prabowo. Ini kan selalu saja merendahkan ya. Misalnya tadi Guntur Romli itu merendahkan bagaimana KPK dianggap kurang kompeten ketika mentersangkakan Hasto. Tapi bicara 5 tahun kebelakang kan nggak bicara juga begitu keras. Tapi kalau Ray selalu bicara keras. Jadi itu soal perjuangan nilai apa yang disampaikan Ray. Tapi yang disampaikan Guntur perjuangan politik, kepentingan. Itu yang saya bilang posisi. Yang saya sampaikan apa Mas? Perjuangan kepentingan diri sendiri. Kalau Anda apa? Kalau Anda apa? Kalau saya, jelas positioning saya. Sejak Pak Jokowi jadi gubernur Jakarta, sampai dia menyalonkan diri jadi calon presiden 2014, 2019, sampai dia pensiun, saya tetap ada bersama Jokowi. Perjuangan politik Jokowi. Perjuangan, begini, konsistensi pilihan politik terhadap perjuangan yang kita ambil, itu kan soal lain.
Tapi bahwa apa yang disampaikan oleh Guntur gitu, dia sampaikan oleh Deddy Sitorus, itu yang menurut saya itu sesuatu yang ada irisannya juga dengan politik dalam kontestasi yang lalu, Bung Aiman. Bukan soal dendam. Anda terakhir kapan ketemu Pak Jokowi? Ya minggu lalu ya. Minggu lalu, baru dong. Ada yang disampaikan sesuatu terkait kondisi Ya sekarang? kita sering silaturahmi, diskusi. Di Solo ya, itu ya? Yang saya lihat memang beliau ini kan menikmati masa pensiunnya. Makanya saya agak aneh juga gitu kalau misalnya seorang Jokowi yang sudah tidak punya kewenangan lagi sebagai presiden di Republik ini, seolah-olah semua yang terjadi di Republik ini itu persoalannya ada di Pak Jokowi. Enggak, karena ini mirip Mas. Mirip dengan kaos ini. Tadi ada yang belum selesai. Makanya maksud saya itu di kan Godfather aneh. Kan begitu loh. Ini dia sebagai Pertama itu Corleone juga ya. merendahkan Pak Prabowo sebagai presiden loh. Oh, enggak. Iya dong. Justru Iyalah. kita Dianggap supaya bahwa Pak Prabowo Iya. ini tidak gitu mampu loh. untuk berdiri sendiri sehingga bisa diintervensi, kan itu merendahkan. Kan Makanya begitu harus loh. diangkat. Ya, itu kan merendahkan. Makanya harus diangkat. Nah, menurut Pertanyaan relevan gini Mas Roy, Gini. bahwa Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, Ya, persis. Don Corleone itu udah nggak kok bisa berkuasa. jadi kingmaker, nggak masuk akal gitu loh menurut. Iya dong, Ada kan begitu ceritanya. loh. Ceritanya The Godfather itu cerita dia Don Corleone sudah nggak berkuasa, tapi dia bilang dia kumpulkan anak buahnya, saya sudah tidak berkuasa lagi, tapi masih menguasai. Ya ini kan kerangka besar ya nih. Mas. Cerita yang dipewayangan dengan realita dengan sistem demokrasi yang sekarang itu berbeda. Adalah. Pertama dia dijatuhkan Adalah. oleh rakyat. Itulah kalau gelandangan politik ya, udah lepas dari jabatan kayak gini. Adalah memaksakan kehendaknya dengan kata adalah, tapi nggak bisa memperdebatkan konteks itu. Bayangkan sistem demokrasi disamakan dengan sistem pewayangan, apalagi sistem mafia di film Godfather. Ini kan yang namanya ininya nggak ada. Nah Pak Jokowi tidak. Enggak, ini jatuh sendiri. Dia turun karena kehendak demokrasi melalui proses demokrasi dan memang limit kekuasaannya hanya dikehendaki 2 periode. Iya kan mau tiga periode tapi nggak bisa. Kita nolak. Bagus. Saya nolak. Bagus. Orang yang pertama nolak 3 periode gak ganti Kita ada di ELC waktu itu. Betul. Ya. Yang teriak-teriak itu teman saya. Iya, Ya yang kan? sekarang jadi wakil. Relawan Jokowi yang laknat itu tuh. Bukan. Iya dong. Bukan. Sekarang jadi Teman-teman apa? Guntur dulu yang dulu 3 periode. Ah. Teman-teman Enggak lah. nih. Si Projo itu juga dukung 3 periode kok. Jadi gini. Sama kalian lah, nggak ada. Kalau ditanya Pak Prabowo tidak dikangkangi dan sebagainya, saya rasa 100% tidak. Kedua, Yes. Jokowi juga tidak melakukan hal itu. Iya. Kingmaker tadi. Kingmaker apa? Yang membuat kesan itu menjadi orang yang suka cawe-cawe, kingmaker dan sebagainya. Ya kawan-kawan yang selalu punya ketakutan, fobia terhadap Jokowi tinggi. Siapa ya? itu? Ya Om Roy, teman-teman saya. Om Roy, kawan-kawan PDIP. Kawan Anda juga misalnya. Kawan Ray. saya, itu kawan diskusi Bung Deddy saya. maksudnya. Dan nggak masalah, saya senang. Gitu. Itu kan sudut pandang yang Yang bagus. baru nyebutkan Bung Deddy kemarin itu. Nah, Deddy nggak Sitorus. dihitung, Dia nggak masuk, dia entah di mana lah gitu. Guntur yang masuk. Jauh. Kalau Guntur dan Enggak, tapi Om Roy, logikanya seperti apa? Pak Jokowi yang sudah tidak penjabat lagi, kok masih punya kekuasaan? Nanti jangan jawab, selepas jeda kami akan serang balik. Karena nggak masuk akal juga, mau maksakan dari sudut manapun nggak masuk, ya nggak masuk. Mau dibilang Jokowi memegang kepalanya Pak Prabowo, nggak masuk. Sejak kapan Pak Prabowo, seorang presiden bahkan, bisa dipegang? Megawati aja kolaps kok dia ketika dia mencoba memegang kepalanya Pak Jokowi. Nggak bisa. Apalagi Pak Prabowo, yang dia sempat dikalahkan Jokowi 2 kali. Nggak bisa. Ini hanya tanya tentang kenegaraan yang nggak dimiliki oleh semua orang. Oleh kaum sakit hati yang iri dengki kan pasti kan pengennya Jokowi itu dihajar habis sama Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo ini beda kelasnya. Udah nggak sama lagi kayak 2014, 2019. Beda level. Yang punya sakit hati ya tetaplah sakit hati. Dan abis ini narasi akan tetap sama. Roy Suryo ketika dipanggil lagi nanti di acara yang sama pasti tetap akan memakai gimmick-gimmick yang sama. Kalau kita tetap konsisten kan, kita hanya ketika Roy Suryo ngomong kita tetap berteriak si panci, ya. Si pencuri panci. Thank you guys, bye bye.